ketua kelas dipimpin terlebih dahulu doanya ya. Terima kasih. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya hari ini. Firdaus Dwi Ananda hadir. Nur Wahid Maksum hadir. Nabila Naulita hadir. Berarti hari ini murid-murid Ibu masuk semua ya. Bagus. Nah, kalau Ibu tanya apa kabar hari ini, kalian jawabnya tetap semangat, terus semangat. Bisa? Bisa. Ya udah, coba ya. Apa kabar hari ini? Ih, pinter. Murid-murid Ibu semangat semua ya. Masih pagi nggak boleh loyo ya, harus semangat. Nah, sekarang kita mau belajar tema 7 subtema 3 tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Coba dibuka terlebih dahulu bukunya, halaman 120. Sudah? Nah, di situ kan ada keragaman aktivitas ekonomi. Jadi, aktivitas ekonomi adalah suatu kegiatan manusia yang mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, di sini Ibu ada contoh aktivitas ekonomi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Jadi, kegiatan produksi adalah kegiatan yang mengolah sumber daya alam atau bahan mentah menjadi setengah matang atau yang sudah jadi. Orangnya disebut dengan produsen. Contohnya seperti seorang petani yang menanam padi di sawah atau seorang pengrajin kursi yang menghasilkan kursi dari rotan. Nah, yang kedua ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan atau mengantarkan barang-barang. Orangnya disebut dengan distributor. Contohnya seperti penjual pakaian yang menjual pakaiannya di pasar, atau seorang tukang pos yang mengantarkan surat dari rumah ke rumah. Nah, yang terakhir ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan barang atau jasa. Orangnya disebut dengan konsumen. Contohnya, Lisa meminum air sebelum tidur, atau Bibi sedang berobat ke dokter. Nah, selanjutnya ada 8 jenis aktivitas ekonomi. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang perikanan, di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang kehutanan, di bidang pertambangan, di bidang industri, di bidang perdagangan, dan di bidang jasa. Sampai sini paham? Baik. Nah, tugasnya sekarang Ibu beri waktu 5 menit diskusi sama teman sebangkunya ya. Coba kalian cari yang pertama, informasi penting yang ada di dalam teks aktivitas ekonomi. Kemudian yang kedua, cari contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tapi selain dari yang Ibu contohkan tadi ya, bisa? Pinter anak-anak Ibu. Sudah? Pinternya. Lanjut ya. Jadi, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman, seperti budaya, suku, ras, agama, dan yang lain-lain. Keragaman Indonesia harus kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia dan harus kita banggakan. Jadi, dengan adanya budaya yang sangat banyak ini, kita bisa belajar dan mengetahui bahasa dari Papua, senjata dari Kalimantan, suku dari Sulawesi, dan masih banyak lagi. Jadi, tugas kita adalah melestarikan keragaman-keragaman tersebut agar tidak punah dan semakin terus berkembang. Siap? Oke, kita lanjut ya. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaannya. Orang-orang yang tergolong dalam satu suku bangsa tersebut pasti mempunyai identitas dan kesadaran diri terhadap kebudayaan suku bangsanya. Misal, dalam penggunaan bahasa daerah serta mencintai kesenian dan adat istiadat. Sampai sini paham? Lanjut ya. Jika kita kurang memahami keragaman dalam masyarakat, maka itu akan menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya perpecahan antar bangsa karena adanya konflik sosial seperti perbedaan ekonomi, status sosial, hasil kebudayaan, dan masih banyak lagi. Jadi, kita harus bisa menempatkan diri dalam memahami keragaman-keragaman tersebut.
Dengan adanya keragaman yang sangat banyak itu, kita juga diperintahkan untuk bersikap toleransi. Sekarang Ibu mau nanya, siapa sih yang tahu toleransi itu? Ya, benar semua. Jadi, toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, suku, ras, agama, budaya, dan yang lainnya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk sikap toleransi. Yang pertama yaitu toleransi dalam keragaman agama. Contohnya seperti tidak boleh menghina agama orang lain. Yang kedua, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Contohnya gini, kok agama kamu ibadahnya cuma jungkir-jungkir sih? Nah, itu tidak diperbolehkan karena kita harus menghargai dan menghormati agama apapun yang ada di Indonesia. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Seperti tidak boleh menghina fisik orang lain, tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman. Contohnya gini, misal kita bersuku Jawa, nah kemudian teman kita ada yang bersuku Batak. Mentang-mentang dia bukan satu suku sama kita, terus kita tidak mau berteman dengan dia, itu tidak diperbolehkan ya. Karena sesama manusia kita harus berteman, maupun agama dan suku apapun itu. Paham? Bisa ya? Jadi berteman harus dengan siapapun, oke? Selanjutnya yang ketiga yaitu toleransi dalam keragaman sosial budaya. Seperti bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Yang kedua, menghargai hasil kebudayaan bangsa lain. Jadi kita harus bisa menghargai apapun yang dihasilkan dari kebudayaan bangsa lain, maupun dari lagu, senjata, makanan, atau apapun itu. Siap ya? Nah, yang terakhir ada keragaman dalam keberagaman gender, yaitu tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Yang kedua, memberikan hak yang sama terhadap perempuan dan laki-laki. Bisa? Bisa. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.